Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania dengan NIM 1908-105084 dari kelas Tadris Matematika 5C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mandiri dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Konkret Piktorial Abstrak atau CPA terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa tingkat SMP. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan suatu masyarakat bisa dilihat dari pendidikannya, karena dengan pendidikan, masyarakat akan mengalami progres ke arah yang lebih baik lagi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya dengan penerapan kurikulum 2013 yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, di mana dalam kurikulum 2013 juga terdapat mata pelajaran matematika di dalamnya. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting dan banyak sekali kegunaannya. Bisa dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkembangan iptek, dalam perkembangan berpikir siswa, dan yang lainnya. Namun kenyataannya masih banyak siswa yang menganggap matematika adalah pelajaran sulit dan menjadikannya sebagai beban, sehingga kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematis di Indonesia itu masih sangat rendah. Itu artinya kemampuan matematika siswa Indonesia masih cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Menurut data dari PISA, di Indonesia sekitar 71% siswa tidak dapat mencapai tingkat kompetensi minimum matematika. Artinya, siswa Indonesia hanya mampu menyelesaikan soal-soal yang berinstruksi lengkap, soal-soal yang sederhana, dan soal-soal yang tidak membutuhkan penyelesaian dengan kemampuan pemecahan masalah. Siswa Indonesia memiliki kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal dengan kompetensi tingkat tinggi. Salah satunya yaitu soal dengan bentuk pemecahan masalah. Fakta di atas menunjukkan bahwa pengetahuan siswa terhadap matematika di Indonesia masih cukup rendah, sehingga dalam penyelesaian soal pun siswa Indonesia masih sekedar mengikuti contoh-contoh yang diberikan oleh guru. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan soal yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, siswa Indonesia masih kebingungan atau masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Salah satunya yaitu soal dengan bentuk pemecahan masalah. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan lain dalam proses pembelajaran. Konkret Piktorial Abstrak atau CPA adalah salah satu pendekatan yang diterapkan di Singapura, yang mana Singapura adalah negara dengan peringkat kedua kemampuan matematika. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pendekatan CPA ini akan berpengaruh terhadap kemampuan matematis siswa tingkat SMP ataukah tidak akan berpengaruh. Penelitian ini akan dilakukan di salah satu SMP yang ada di Kabupaten Majalengka, yaitu SMP Negeri 2 Lewi Munding. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang telah disebutkan tadi. Adapun pernyataan masalah pada proposal penelitian ini adalah belum diketahui apakah pendekatan konkret piktorial abstrak atau CPA akan berpengaruh atau tidak terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di tingkat SMP. Sedangkan pertanyaan penelitiannya yaitu apakah pembelajaran dengan pendekatan konkret piktorial abstrak atau CPA akan lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di tingkat SMP daripada dengan pendekatan konvensional atau tradisional. Pembahasan selanjutnya mengenai tinjauan literatur. Yang pertama ada tinjauan konseptual. Ada 4 tinjauan konseptual, yaitu yang pertama dari Hong Kin Pin 2015 yang menjelaskan tentang pendekatan konkret piktorial abstrak atau CPA. Konkret Piktorial Abstrak atau CPA merupakan pendekatan pembelajaran yang diterapkan di Singapura yang berdasarkan pada konsep heuristik Brunner pada tahun 1960 mengenai representasi dan aktif iconic symbol.
Pendekatan ini juga bisa disebut sebagai konkret representasional abstrak atau CRA. Tinjauan konseptual yang kedua yaitu mengenai langkah-langkah pendekatan konkret piktorial abstrak atau CPA menurut Witzel dan Flores. Menurut Witzel 2005, pendekatan CPA terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu memanipulasi objek konkret atau konkret. Yang kedua yaitu merepresentasi atau piktorial dari manipulasi konkret. Yang ketiga yaitu memecahkan atau solusi menggunakan notasi abstrak. Sedangkan menurut Flores dijelaskan secara lebih rinci mengenai langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan CPA yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilih objek konkret atau manipulasi yang akan digunakan siswa untuk menyajikan pemahaman konseptual materi yang akan dipelajari. Yang kedua, ajarkan siswa untuk melibatkan diri dalam penggunaan objek konkret atau manipulatif dengan memberikan instruksi dan petunjuk. Lalu yang ketiga, ganti penggunaan objek manipulatif dengan lukisan atau gambar. Yang keempat, gunakan cara yang dapat membantu peserta didik mengingat langkah-langkah pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini berperan sebagai proses dalam memindahkan dari pemanfaatan gambar ke hanya penggunaan angka atau simbol atau notasi. Lalu yang kelima, siswa didorong untuk menggunakan hanya angka ataupun notasi ataupun simbol dalam menyelesaikan tugas matematika. Kegiatan ini berfokus pada kelancaran. Tinjauan konseptual yang ketiga yaitu mengenai pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Arigiati dan Istiqomah 2016, pemecahan masalah matematis adalah hal yang sangat penting dalam matematika karena pemecahan masalah merupakan kunci untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sudah dimiliki siswa untuk menggali pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimilikinya untuk memecahkan masalah yang jarang ditemuinya. Pemecahan masalah juga bertujuan untuk memudahkan siswa menerapkan soal dari ilmu lain sehingga dapat mengembangkannya di era yang modern ini. Tinjauan konseptual yang terakhir yaitu mengenai aspek-aspek yang mencakup keterampilan pemecahan masalah matematis. Menurut Mudrika 2013 menyatakan bahwa keterampilan pemecahan masalah matematika adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kecukupan data untuk menyelesaikan soal. Lalu yang kedua yaitu membuat model matematika dari soal atau masalah sehari-hari dan memecahkan masalahnya. Lalu yang ketiga yaitu memilih dan menerapkan strategi untuk memecahkan masalah matematika dan atau masalah non-matematis. Lalu yang keempat yaitu menjelaskan atau menafsirkan hasil yang sesuai dengan masalah awal dan memeriksa kebenaran hasil atau jawabannya. Lalu yang kelima yaitu mengaplikasikan matematika secara bermakna. Subbahasan selanjutnya yaitu mengenai tinjauan teori. Yang pertama yaitu ada pengaruh strategi CPA terhadap pemahaman konseptual dan representasi matematika. Hasil penelitian Imade Aripurwadi, BED, dan kawan-kawan menyatakan bahwa strategi CPA telah secara signifikan mempengaruhi pemahaman konseptual matematika atau mathematical conceptual understanding atau disingkat MCU dan representasi matematika atau mathematical representation atau disingkat MR terhadap siswa pada materi pecahan, di mana strategi PCA meningkatkan MCU siswa dan MR siswa, di mana ia memberikan siswa satu kemampuan untuk mengeksplorasi pecahan, lalu yang kedua yaitu untuk menjadi lebih termotivasi dan bersemangat ketika belajar, lalu yang ketiga untuk menjadi lebih antusias dalam mengekspresikan ide-idenya, baik secara kata-kata ataupun dengan penalaran mereka sendiri. Lalu yang keempat, untuk lebih dapat mengkomunikasikan hasil temuan mereka. Dan yang kelima, yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam menjawab masalah pecahan. Penelitian lain mengatakan bahwa pendekatan CPA sangat efektif dalam membantu siswa menyelesaikan kesulitan matematika.
karena pendekatan CPA dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengenalan menggunakan benda konkret atau nyata, kemudian dilanjutkan melalui gambar, dan dilanjutkan menuju simbol matematika yang abstrak, menurut Sousa 2008. Kemudian hasil temuan lainnya, bahwa penerapan CPA di dalam kelas eksperimen juga terbukti mampu untuk meningkatkan kemampuan terhadap konsep trigonometri, kemampuan spasial matematika, dan hasil belajar matematika, menurut Mahayukti et al. 2019 dan juga Milton et al. 2018 dan Putri 2015. Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan riset terdahulu. Yang pertama, Asep Amam 2017 melakukan penelitian, kemudian ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di Indonesia. Yang pertama, masih lemahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Salah satu ukuran dalam melihat kemampuan pemecahan masalah matematik adalah hasil tes PISA atau Program for International Student Assessment. Kemudian yang kedua, persepsi yang beragam atau keliru terhadap apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu proses pembelajaran yang dapat membimbing atau melatih siswa agar mampu memecahkan masalah masih belum memperoleh porsi yang memadai. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu oleh Martin Bernard dan kawan-kawan 2018 melakukan analisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP kelas 9 pada materi bangun datar, dan diperoleh hasil bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan tergolong masih kurang dengan presentasi 53%. Nah, adapun penelitian tentang konkret piktorial abstrak atau CPA telah banyak dilakukan sebelumnya. Di antaranya yaitu penelitian dengan judul Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis dan Productive Disposition Siswa SMP melalui pendekatan konkret piktorial abstrak atau CPA oleh Anissa Nazma Prahmasari. Kemudian penelitian lainnya yaitu berjudul Pengaruh Pendekatan Konkret Piktorial Abstrak atau CPA terhadap kemampuan representasi matematis pada topik trigonometri, dilakukan oleh Radi Usman dan kawan-kawan. Kemudian yang lainnya yaitu kemampuan representasi matematis siswa SMP kelas 8 melalui bahan ajar konkret piktorial abstrak atau CPA pada materi statistika oleh Yuli Mulyani dan kawan-kawan. Kemudian ada juga pendekatan konkret piktorial abstrak atau CPA untuk memfasilitasi pemahaman konsep siswa oleh Zul Jalali Wal Ikram dan kawan-kawan. Penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa CPA berpengaruh positif terhadap kemampuan matematis siswa. Akan tetapi bisa dilihat penelitian yang telah disebutkan hanya berfokus pada satu kemampuan matematis siswa, yaitu kemampuan representasi siswa. Dengan demikian, diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pendekatan CPA terhadap kemampuan matematis lainnya. Salah satunya yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengetahui pengaruh pendekatan CPA terhadap kemampuan matematis pemecahan masalah. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu pendekatan CPA berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di tingkat SMP. Pembahasan selanjutnya yaitu desain dan metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen atau experimental research yang termasuk dalam penelitian kuantitatif. Gordon L. Petzer 1996 mengatakan bahwa inti dari penelitian eksperimen adalah hubungan kausal atau sebab akibat. Maksudnya, bila variabel independen dimanipulasi, maka akan merubah nilai dependennya. Seperti pada penelitian ini, jika terdapat dua ruang sampel yang diberi perlakuan berbeda, misal ruang sampel A diterapkan pendekatan CPA dan ruang sampel B diterapkan pendekatan konvensional, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematis siswa. Kemudian, teknik pengumpulan data penelitian ini melalui pengukuran dengan instrumennya yaitu tes tulis. Adapun data yang didapat langsung dari peserta tes itu sendiri, bisa disebut sebagai data primer, di mana peserta tes akan diberikan soal-soal matematika yang terdiri dari soal level mudah, sedang, dan juga sulit, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan matematis siswa, terutama kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 2 Lewi Munding, dan sampelnya adalah siswa-siswi kelas 7A dan 7B di SMP Negeri 2 Lewi Munding. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu statistik inferensial, di mana dalam teknik ini lebih ditekankan pada proses generalisasi yang lebih luas dalam wilayah populasi. Dalam teknik ini akan dibuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Terakhir, mengenai referensi, pada penulisan proposal penelitian ini, saya mengambil dari beberapa jurnal artikel yang berkaitan dengan pendekatan CPA atau Concrete Pictorial Abstract, dan juga yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Demikian presentasi singkat mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.